Empat gadis ini ke rumah sakit untuk mengunjungi teman. Tapi baru saja mereka keluar dari lift, melihat perawat mendorong troli ke lift. Melihat troli ini ditutupi oleh kain putih, para gadis ini penasaran. Tapi yang anehnya, troli ini baru masuk ke lift. Lift ini sangat aneh, lalu bergerak, seperti ada yang berat dalamnya, juga ikut masuk. Empat gadis ini ketakutan. Lalu mereka tenang kembali. Tidak pikir banyak lagi. Mereka ke kamar teman, berbicara sama teman. Satu gadis tanpa sengaja ingat kembali kejadian di lift. Jadi dia bertanya temannya, rumah sakit ini sering ada troli seperti itu tidak? Di troli itu siapa? Si teman ini agak ragu, lalu menjawab, rumah sakit ini ada banyak orang yang tua. Jadi sering ada yang meninggal. Jadi di troli itu jenazah mereka. Si teman ini juga kasih tahu, jenazah ini akan melalui lift, lalu diantar ke kamar di bawah tanah. Empat gadis ini setelah mendengar, agak ketakutan. Mereka bercakap-cakap sangat senang. Sampai saat mereka keluar, sudah menjelang malam. Mereka baru saja masuk ke lift. Tepat saat ini, di lift, sepertinya sedang mendorong suatu. Mereka sangat takut. Lalu mereka agak mundur, untuk beri ruang di tengah lift. Seperti di tengah, ada troli yang ditutupi kain putih. Lalu pintu lift perlahan tutup, dan turun. Para gadis ini memang gelisah. Tidak mengeluarkan suara pun. Melihat lift, hampir ke lantai 1. Mereka baru tenang kembali. Mereka bersiap untuk keluar. Tapi lift ini tidak berhenti, tapi terus turun ke kamar bawah tanah. Para gadis terus gelisah. Mereka bergegas tekan nomor 1. Tapi lift tidak berhenti. Lalu pintu lift buka secara pelan. Para gadis ini coba melihat di luar. Di luar hanya warna hitam. Itulah tempat simpan jenazah, yang tadi si teman bilang. Tepat saat ini, lift terus bergerak, seperti ada yang baru keluar. Para gadis ini memang ketakutan. Tidak mungkin ada hantu di dalam lift ini. Lalu baru keluar, mereka tambah gelisah. Terus, coba lihat. Pintu kamar simpan jenazah dibuka secara pelan. Mereka memang mau pingsan. Secara gila menekan tombol di lift. Tapi lift tetap diam. Dan saat ini pintu kamar jenazah. Apa ini? Jangan ke sini. Tapi pintu hanya ditutup setengah, lalu berhenti. Mereka melihat di luar. Di luar masih diam. Kembali ke keadaan biasa. Tapi perwira Jepang ini, setelah perang, dia pulang ke kampung. Di jalan ketemu terowongan yang hitam. Dia mau lewat jalan ini. Di terowongan ini keluarkan suara yang seram. Terus dalam kegelapan itu, satu anjing dengan badan yang terikat bom melaju ke arah dia dan menggonggong keras, seperti sedang memperingatkan suatu. Tapi dia tidak banyak pikir. Dia tenang kembali, merinding dan gemetar. Lalu terus berjalan di terowongan ini. Memang gelap dan diam membuat orang ketakutan. Perwira ini merasakan keanehan dari terowongan ini. Dia merasakan ada yang di belakangnya, yang sangat dekat. Jadi dia melangkah lebih cepat. Tidak tahu dia bisa pergi seberapa jauhnya. Akhirnya dia sudah sampai akhir terowongan. Tapi saat dia baru keluar, dia mendengar suara dalam terowongan. Itulah suara dari gelombang langkah. Suara ini semakin dekat. Seorang perwira keluar dari terowongan. Mukanya memang biru. Tidak ada jejak darah di wajahnya. Si perwira yang pertama segera menyadari perwira kedua ini
Perwira yang kedua inilah bawahan dia yang sudah meninggal. Dia melangkah maju dan bertanya kepada atasannya, "Apakah aku sudah mati?" Kata perwira ini. Dia masih tidak percaya bahwa dia sudah mati. Dia masih ingat dengan jelas. Sebelumnya, dia makan mie yang dimasak ibunya. Si perwira pertama bilang, "Itulah saat kamu sedang pingsan dan memimpi saja. Lalu kamu tidak bangun lagi." Si perwira ini kedua ini tidak bisa menerima. Dia menunjuk lampu di gunung dan bilang itulah rumahnya. Di sana ada orang tuanya yang sedang menunggu dia. Si perwira yang pertama ini memang patah hati. Dia berlangkah maju dan bilang sama si perwira kedua, "Kamu memang sudah mati. Kamu sudah bernafas terakhir dalam tangan aku." Si perwira yang kedua berusaha untuk bertahan tidak menangis. Hanya bisa menerima kenyataan ini. Setelah dia menunduk untuk menyapa atasannya, dia berbalik dan pergi ke dalam terowongan. Tapi saat ini, terowongan mengeluarkan suara gelombang jejak kaki. Mereka berpakaian yang rapi. Langkah kaki mereka sangat mirip. Mereka tunggu atasan mereka memeriksa. Pasukan ketiga melapor. Tidak ada yang gugur terhadap para perwira yang sudah meninggal. Si perwira ini memang patah hati. Dia bilang sama mereka, seluruh pasukan ketiga sudah gugur di medan perang. Terus dia bilang bahwa dia minta maaf karena dia masih belum mati. Dia tetap hidup. Kesakitan kalian aku sangat paham. Kalian berbalik kembali ke dunia ini untuk apa? Tolong beristirahat dengan damai. Tapi para perwira ini masih belum menerima. Mereka tetap berdiri. Tidak mau pergi. Si perwira pertama ini berdiri lurus. Harus memerintah. Pasukan ketiga berbalik ke belakang. Perintah dari tentara selalu berkekuatan. Jadi pasukan ini perlahan berbalik dan pergi ke dalam terowongan. Tidak lama kemudian, anjing yang terikat bom itu berlari ke arah dia lagi. Anjing ini berlari keliling dia, seperti mewakili roh-roh itu, mengkritik ketidakadilan perang. Inilah percakapan antara hidup dan mati. Perang itulah kematian dan kederitaan. Membuat orang patah hati dan menderita. Harap dunia ini akan berdamai selamanya. Tidak ada perang lagi.